ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفانا الكافي والنعم الكافي الحمد لله. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Waalaikumsalam. Langsung kita mulai ya Bu. Oke. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang kami hormati Rektor IPMAFA Bapak Abdul Ghaffar Razin MED, yang kami hormati segenap panitia KKN MDR IPMAFA tahap 2 tahun 2020, yang kami hormati Bapak dan Ibu DPL KKN MDR khususnya Bapak Muhammad Khotib MPD, yang kami hormati Ibu Kamelia Hamidah MA, yang kami hormati segenap teman-teman KKN MDR IPMAFA tahap 2 tahun 2020. Pemirsa yang budiman, perkenalkan nama saya Zumratun Silatin dari KKN MDR Diaguna. Pada siang hari ini menyelenggarakan takso pendidikan dengan tema tantangan pendidikan inklusif di masa pandemi. Pendidikan adalah suatu hak bagi semua manusia. Dalam tujuannya, pendidikan sangatlah terbuka bagi semua warga, khususnya Indonesia. Dari sinilah akhirnya muncul berbagai model dan karakter pembelajaran di negeri ini. Indonesia merupakan negara besar dengan bermacam beraneka ragam. Dari situ maka pendidikan juga dapat dirasakan oleh semua warganya, baik pendidikan untuk pelajar yang normal maupun pendidikan untuk pelajar yang difabel. Meskipun begitu, kesetaraan dalam pendidikan harus terwujud. Namun, kemungkinan besar masih ada tantangan yang harus dihadapi mengenai kesetaraan pendidikan inklusif di Indonesia. Nah, untuk membahasnya, bersama saya saat ini sudah hadir narasumber yang akan menemani takso pada siang hari ini. Beliau adalah Ibu Kamelia Hamidah. Beliau adalah salah satu dosen pengembangan masyarakat Islam di IPMAFA dan pendiri komunitas masyarakat damai. Duit oke. Pirang. Satu kentak. Selamat siang Bu Kamel. Kita apa ngatus satu second. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum Bu Kamel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bu? Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Sehat. Nah, saat ini kita akan membahas tentang pendidikan inklusif, Bu. Menurut panjenengan, apa sih sebenarnya konteks pendidikan inklusif itu menurut Bu Kamel? Baiklah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matoli'ul Falah Kiai Haji Abdul Ghaffar Razin MED dan segenap sivitas akademika Institut Pesantren Matoli'ul Falah. Kemudian yang terhormat juga Bapak DPL dari kelompok KKN MDR Diaguna,
Bapak Muhammad Khotib Mas'ud, yang ini juga sepupu saya. Kemudian terima kasih untuk moderator kita pada siang hari ini, dan juga terima kasih untuk seluruh tim KKN MDR IMAFA yang sudah mengadakan acara webinar yang ini sangat kontekstual dengan apa yang kita peringati hari ini. Baiklah, sebetulnya saya ingin sedikit menggeser isu dari konteks yang diberikan, tetapi paling enggak kita perlu karena ini dalam konteks yang seperti ini, saya akan mulai dengan tentang apa itu pendidikan inklusi, bagaimana sejarahnya, dan juga tantangan dan hambatan apa yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi itu. Dan saya sangat mengapresiasi sekali kepada kelompok KKN MDR Diaguna ini, karena tepat di hari ini, di tanggal 3 Desember, merupakan Hari Disabilitas Internasional. Dan peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang disabilitas, kemudian menghilangkan stigma terhadap penyandang disabilitas, dan juga memberi dukungan untuk meningkatkan kemandirian, kesamaan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan. Luar biasa sekali. Jadi ini adalah angle yang memang perlu kita bangun semua, perlu kita bangun kesadaran bersama, terutama karena kita di kampus itu kita punya jurusan tarbiyah ya. Dan itu kita perlu membangun kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan inklusif. Dan di tahun ini, Hari Disabilitas Sedunia ini, dengan tema yang sangat menggugah kesadaran kita bersama, Building Back Better ya, Toward Disability Inclusive, Accessible, and Sustainable COVID-19 World. Jadi bagaimana membangun suatu pendidikan yang bisa diakses, yang kemudian berkelanjutan dalam kondisi COVID-19. Ini sekali lagi saya sangat mengapresiasi dengan tim kelompok ini. Baiklah, saya tadi sudah share ini ya, share PPT ya, mungkin bisa ditampilkan barangkali. Nggak banyak yang bisa saya share, tapi sebelum saya melanjutkan, ini saya diberi waktu berapa menit, Mbak? Sampai 1 jam, Bu. 1 jam dengan tanya jawab ya? Oke, 1 jam lebih dengan tanya jawabnya. Baik. Mungkin sambil saya minta tolong ditampilkan ya. Jadi pendidikan inklusi ini kan sebuah sistem penyelenggarakan pendidikan yang tujuannya memberikan akses dan kesempatan kepada semua peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik lainnya. Nah, sebetulnya ini tantangan yang sangat berat sekali, terutama dalam penyelenggara pendidikan. Dan gimana sih sebetulnya undang-undang kita melihat pendidikan inklusi itu? Kalau misalnya dalam bahwasanya setiap 32 ayat 2, setiap warga anak wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat 1 menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Jadi inilah sebetulnya dasar yang menjadi bukti kuat hadirnya pendidikan inklusi di tengah masyarakat kita.
Nah, jadi berdasarkan definisi dan turunan dari UU tentang pendidikan inklusi untuk anak yang tergolong ABK, mereka adalah yang dengan kesulitan belajar, kemudian anak yang lambat belajar, anak dengan gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Artinya baik itu secara fisik, intelektual, sosial, emosional, bahasa, dan kondisi lain, termasuk di sini anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak-anak bekerja, anak dari etnis budaya, bahasa, anak minoritas, dan kelompok anak-anak yang tidak beruntung atau anak-anak marginal. Inilah sebetulnya esensi dari pendidikan tentang one school for all. Jadi ini apa namanya? Inilah apa namanya yang dimaksud dengan pendidikan inklusif itu. Jadi kemudian kalau misalnya dalam sejarahnya Indonesia itu menuju pendidikan inklusi itu secara formal dideklarasikan pada tanggal pada tahun 2000. Jadi rintisannya itu mulai sejak tahun 2001 ya. Sejak tahun 2000. Sudah lama, dan itu kemudian mulai dirintis dan diuji coba, ya kan, dan diuji coba pada beberapa sekolah, ya kan, kemudian dievaluasi lagi sampai kemudian tahun 2004 secara formal pendidikan inklusif. Jadi tepatnya itu 11 Agustus ya, 11 Agustus 2004 di Bandung, bagaimana secara formal pendidikan inklusi ini dideklarasikan, dan kemudian apa namanya, dengan harapan apa? Dengan harapan menggalang sekolah reguler untuk bersiap-siap mempersiapkan segala mekanismenya bagi semua anak termasuk difabel. Sehingga apa? Setiap ABK berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Nah, kemudian ini juga diperkuat dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009, yang ini dengan Permendiknas ini menjadi acuan untuk implementasi dari pendidikan inklusi di satuan pendidikan, di satuan pendidikan umum. Jadi kalau dulu kan bagaimana anak-anak berkebutuhan, anak-anak disabilitas ini mereka mereka rata-rata ditampung di sekolah luar biasa. Nah, dengan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini mewajibkan agar pemerintah kabupaten kota menunjuk paling sedikit 1 sekolah dasar dan 1 sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan, dan 1 satuan pendidikan menengah untuk penyelenggaraan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, yang kemudian kehadiran pendidikan inklusi inilah sebetulnya perlu mendapat perhatian lebih, sehingga pendidikan inklusif sebagai layanan pendidikan yang mengikut sertakan anak-anak berkebutuhan khusus, bagaimana supaya belajar bersama dengan anak-anak lainnya, bagaimana mereka berintegrasi dalam ruang pendidikan yang penuh dengan kesetaraan. Nah, karena kalau misalnya untuk keluarga-keluarga yang mempunyai anggota keluarga dengan kebutuhan khusus ini, dengan diterimanya anak ABK di sekolah dasar terdekat, ini tuh kan mimpi yang yang mimpi indah ya, mimpi indah yang dirasakan para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus, dengan dengan jika Permendiknas ini bisa dilaksanakan dengan baik. Karena kita semua tahu sendiri bagaimana kebutuhan pendidikan untuk anak ABK ini memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, dan kita nggak bisa bayangkan, tentu saja ini sangat berat, terutama dengan misalnya itu dengan latar belakang keluarga yang mungkin secara ekonomi
apa namanya, pas-pasan, tentu saja ini akan sulit. Dan artinya apa? Pada akhirnya yang terjadi adalah kemudian bagaimana anak-anak ini akhirnya tidak bisa mengakses pendidikan. Ini kan yang menjadi apa namanya? Kita lihat beberapa kendala juga. Tapi sebelum kita bicara tentang kendala, apa sih sebetulnya harapan dari pendidikan inklusi ini? Ya, itu diantaranya kan kalau biasanya anak ABK mereka akan tertutup, kemudian menjauh, ya kan? Jadi ini mendorong bagaimana anak berkebutuhan khusus ini juga timbul kepercayaan dirinya. Kemudian hilang rasa takut dalam berinteraksi dengan anak yang ini juga di satu sisi membangun empati sosial di antara anak-anak yang normal juga. Artinya mereka kemudian menjadi apa? Mereka menjadi terbiasa dengan kehadiran anak-anak ini, dan disinilah kemudian mereka bisa membangun, semakin memperkuat empati sosial mereka gitu. Kemudian ini yang kemudian menjadikan apa? Bagaimana anak-anak non ABK ini menjadi semakin toleran kepada orang lain setelah mereka bisa memahami bagaimana kebutuhan anak ABK ini. Artinya secara tidak langsung kita mengajarkan apa? Mengajarkan karakter building dengan proses pendidikan inklusi ini. Kemudian juga banyak anak non ABK yang mengakui peningkatan self esteem, ya, apa kepercayaan diri sebagai akibat pergaulannya dengan anak ABK, yaitu dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kemudian anak-anak non ABK ini juga mengalami perkembangan dan juga komitmen pada moral dan pribadi masing-masing, sehingga apa? Ketika mungkin Anda bisa bayangkan ketika anak-anak ABK ini hanya dikumpulkan dengan anak-anak yang sama seperti mereka, otomatis kan apa? Tidak tertantang kan untuk apa namanya, untuk meningkatkan potensinya. Tetapi ketika kemudian mereka ini dibaurkan pendidikannya, tentu saja dengan apa namanya, dengan pola-pola yang pola-pola yang memang ramah untuk pendidikan anak ABK, ini tentu dengan berinteraksi dengan apa namanya anak-anak non ABK ini juga semakin apa, mendorong dia untuk semakin berprestasi itu. Kemudian anak non ABK yang tidak menolak ABK mengatakan, jadi ada survei yang ini pernah dilakukan dari hasil apa namanya, dari proses tentang evaluasi dari apa namanya, dari pendidikan inklusi ini. Jadi anak non ABK yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersama ABK. Jadi ini artinya apa? Kita melihat, jadi untuk bersanding dengan anak ABK ini sudah menjadi hal yang apa namanya, hal yang tidak asing lagi untuk kita bisa lihat saat ini. Bahkan kalau misalnya kemarin kemarin lusa itu saya kebetulan ajak nonton film anak saya, itu film yang judulnya Buku Harian, di mana itu menceritakan bagaimana si anak ini mempunyai teman yang punya kebutuhan khusus yang tidak bisa mendengar. Jadi ini kemudian bagaimana anak-anak ini kemudian mengajak teman-teman yang normal untuk belajar bahasa isyarat, sehingga akhirnya sepupunya yang berkebutuhan khusus ini kemudian diterima untuk turut bermain dengan anak-anak di kampungnya. Artinya ini yang bisa kita harapkan dari pendidikan inklusi ini. Bagaimana anak-anak itu belajar empati, dan bagaimana anak itu lebih toleran dan menerima dengan siapa mereka bergaul tanpa melihat latar belakangnya dan kekurangannya. Nah, sekarang kita beralih misalnya tentang pendidikan, kendala implementasinya. Nah, ini yang sekarang menjadi masalah, ya. Jadi setelah kemudian secara formal di tahun 2004 itu pendidikan inklusi dideklarasikan, kemudian juga menunjuk beberapa sekolah untuk dijadikan satuan pendidikan inklusi, tetapi kemudian
kita lihat banyak sekali tantangan-tantangan yang perlu dihadapi, di antaranya yang paling menantang yaitu terbatasnya pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi. Artinya ini menjadi bukti bahwa pendidikan inklusi ini memang belum sepenuhnya bisa dipersiapkan, apalagi dalam konteks COVID-19 ini, ya kan? Artinya kalau misalnya dalam pendidikan kita yang reguler, yang formal saja, kita sampai saat ini kita kalang kabut ya untuk bagaimana pendidikan pendidikan dasar anak kita bisa tetap terakses, terselenggara. Nah, ini lebih lagi ketika kita bicara tentang pendidikan sekolah inklusi yang ini secara sistem itu masih perlu dikembangkan lagi, ditambah lagi kita juga bagaimana saya baca tentang temuan penelitian tim Helen Keller Internasional ini menunjukkan bahwa guru dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan ini hanya melalui proses sosialisasi yang ditunjukkan. Jadi sosialisasi ini masih pada level persamaan persepsi dalam pelaksanaan suatu program ketimbang pada peningkatan kompetensi. Artinya kita dalam level delapan komponen ya kalau misalnya dalam Permendiknas nomor 70 tahun 8 komponen itu diantaranya tentang peserta didiknya, kemudian kurikulumnya, kemudian tenaga pendidik, kemudian kegiatan pembelajarannya seperti apa, kemudian penilaian dan sertifikasi bagaimana Anda semuanya, adik-adik semuanya harus selalu meningkatkan kapasitas bahwa ke depan ini kita akan dihadapkan kepada bagaimana sekolah itu mau tidak mau dia harus bisa merespon ya, bisa merespon kebutuhan ini dan
terutama ketika dalam konteks COVID-19 kita memerlukan kreativitas yang luar biasa, terutama bagaimana supaya menjaga pendidikan itu bisa terakses, dan juga di sisi lain kita juga menjaga safety dalam artian protokol kesehatan itu juga tetap terjaga. Dan dengan pendidikan seperti yang kita hadapi saat ini, PJJ ya kan, PJJ kita hampir 7 bulan kita mengalami PJJ, dan bahkan sampai saat ini sebagian masih daring karena beberapa wilayah juga masih dikategorikan zona merah dengan fluktuasi peningkatan yang kita nggak bisa memprediksi. Nah, artinya apa? Ini dengan COVID-19 memang kondisi pendidikan semakin parah, apalagi dengan pendidikan inklusi yang itu sampai saat ini masih tetap dievaluasi terus, dan sekolah pun juga kewalahan ya, banyak sekolah-sekolah yang misalnya ditunjuk untuk menjadi sekolah inklusi itu juga perlu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini. Tetapi setidaknya kita harus tetap memupuk harapan besar bahwa harapan itu adalah kita harus bisa sama-sama mewujudkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan, dan tentu saja tantangan untuk guru-guru saat ini dan calon-calon guru saat ini adalah bagaimana dalam kondisi apapun kita bisa tetap kreatif untuk tetap transfer knowledge, transfer value atau transfer nilai dalam proses pendidikan kita. Karena pendidikan dasar itu sudah diteken ya, itu adalah pendidikan wajib yang harus diikuti oleh seluruh oleh seluruh warga negara Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak. Saya kembalikan ke Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan Bu Kamelia? Oke. Pertanyaan pertama dari Hamid, bagaimana modal khusus pendidik dalam merealisasikan pendidikan inklusif ini? Gimana? Bagaimana modal khusus pendidik dalam merealisasikan pendidikan inklusif? Dari Mas Hamid. Satu-satu ini. Iya. Oke, satu Bu. Ya, apa namanya? Baik, terima kasih Mas Hamid. Jadi dengan bagaimana modal, ya, banyak sekali modalnya tentu saja, karena apa namanya, kebutuhan ABK itu kan beda-beda ya. Kita lihat artinya sebagai anak ABK, apa namanya,
yang kita lihat kan kita bisa lihat dari angle, artinya mereka memiliki kebutuhan khusus. Kemudian dalam ranah peralatan membutuhkan peralatan khusus. Kemudian kadang tidak bisa sekolah, artinya apa? Mungkin orang tuanya tidak bisa mengantar atau karena suatu hal tidak bisa sekolah. Jadi artinya kamu bisa bayangkan kan, bisa bayangkan apa kira-kira yang dibutuhkan. Kemudian juga mereka berbeda dengan anak lain. Ya mungkin kalau misalnya dengan satu mungkin bisa memahami basic komen, bukan komen, artinya perintah atau apa itu bisa dipahami seperti anak umumnya, tetapi kalau anak ABK tentu tidak seperti ini, ya kan? Kemudian tentu saja membutuhkan lingkungan khusus. Lingkungan khusus ini misalnya itu anak ABK yang kaitannya dengan mereka yang tidak bisa mendengar. Apa kemudian sekolah menyediakan apa? Kemudian kalau misalnya anak ABK itu mereka yang konsentrasinya kemudian misalnya anak ABK ini yang mungkin tidak karena faktor penglihatan, maka itu membutuhkan apa. Nah, kemudian di satu sisi juga tenaga pendidiknya membutuhkan guru khusus. Nah, guru khusus ini tentu saja dia perlu dibangun kapasitasnya sebagai khusus guru pendamping untuk anak-anak ABK yang ini tentu saja tenaganya masih belum banyak. Makanya saya nggak ingin mengatakan secara detail ya apa yang dibutuhkan, tetapi dari sini saja, dari mapping ini saja kita sudah punya gambaran yang luas. Apa saja yang perlu dibutuhkan, yang perlu ditopang untuk membangun dipenuhi oleh satuan pendidikan yang mengadakan pendidikan inklusi, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Kamelia. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu, satu lagi dari Mbak Livia. Okay. Adakah landasan hukum pendidikan inklusif di berbagai negara? Ada dong. Jadi landasan hukum secara pendidikan inklusif di berbagai negara. Ini kan sebetulnya pendidikan inklusif ini kan sudah bagian dari program Sustainable SDG ya kan, Sustainable Development Goal. Nah, kalau misalnya misalnya ingin lebih jelasnya coba deh buka. Ini kayaknya perlu membaca lebih banyak lagi tentang SDG sepertinya. Jadi makanya pendidikan inklusi ini kan menjadi bagian dari Sustainable Development Goal yang diantaranya itu adalah bagaimana membangun pendidikan yang inklusif. Inklusif itu bisa untuk siapa saja, termasuk juga anak-anak marginal, dan itu kemudian diturunkan dalam undang-undang kita, ya kan? Kalau misalnya undang-undang dasar kita yang tadi saya sampaikan di depan tentang UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1, ini kan sebetulnya terjemahan lokal dari agenda Sustainable Development Goal itu diantaranya kemudian kita terjemahkan dalam konteks masyarakat kita dan bagaimana payung hukumnya yang kita miliki itu apa. Kalau misalnya dalam UU nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 1 ini menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dari sini saja ini sudah menjadi payung tentang penyelenggaraan pendidikan inklusi. Nah, kalau misalnya dalam kalau dalam bagaimana payung hukumnya dalam dalam
dunia internasional peringati hari ini sebagai Hari Disabilitas Nasional. Nah, makanya hari ini kan kita peringati. Jadi hari ini kita diperingati bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB ini hari ini menetapkan bahwa 3 Desember ini sebagai Hari Disabilitas Internasional, itu bahkan sudah sejak tahun 1992. Dan kita sudah mulai kemudian kita merespon itu dalam konteks negara kita sejak tahun 2001, kemudian 2001 itu kemudian melakukan ada uji coba, kemudian ada rintisan sekolah, kemudian di tahun 2004 itu bagaimana secara formal secara formal pendidikan inklusi itu dideklarasikan di Bandung. Dan itu tentu saja berproses hingga saat ini, gitu ya. Oke, terima kasih Bu Kamel. Ada pertanyaan lagi Bu? Ya. Persoalan SDGs tentang kesetaraan hak akses pendidikan adalah hal relatif baru dan perlu transisi pendidikan yang elastis. Artinya penyandang difabel tidak hanya diorientasikan kepada sasaran pendidikan, akan tetapi sang pendidik tentunya menjadi perhatian karena 60% mungkin keberhasilan pendidik tergantung pada pengaruh pendidiknya. Sekolah swasta misalnya, secara finansial, tenaga guru belum mendapatkan apresiasi materi dari pemerintah atau model mengajar hikmat. Apa langkah terdekat dalam mengoptimalkan untuk memperbaiki pendidikan yang ada sekaligus menjadi fondasi terbangun pendidikan inklusi yang kredibel? Coba diulangi, difokuskan pertanyaannya, Mbak. Apa langkah terdekat dalam mengoptimalkan untuk dapat memperbaiki pendidikan yang ada sekaligus menjadi fondasi terbangunnya pendidikan? Ya, semua itu kan baiklah, terima kasih pertanyaannya. Itu kan prosesnya panjang sekali ya, tentu saja. Jadi dari penyesuaian kurikulum, kemudian tenaga pendidik juga disesuaikan, kemudian juga bagaimana lingkungan sekolah. Jadi itu bukan kita nggak bisa mengatakan ini loh program ini, kemudian kita laksanakan, tapi tanpa kemudian mempertimbangkan hal-hal yang lain. Tentu saja untuk mewujudkan pendidikan inklusif ini tentu perlu dukungan semua pihak. Dan kalau misalnya kita bersama-sama punya kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan inklusi ini, tentu kita tidak menunggu dong. Ya kan? Kalau misalnya apa yang perlu kita lakukan berarti kita masih menunggu. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Itu jadi jangan kemudian kita menunggu tentang ini loh, misalnya tentang bagaimana kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusi, apa support pemerintah, karena kesemuanya itu kan prosesnya tidak kemudian satu malam kemudian selesai. Tetapi kalau kita sudah punya kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan inklusi ini, tentu kita memulai ya, kita memulai apa yang bisa kita lakukan, bukan tentang apa kemudian yang kita nunggu apa gitu. Itu seperti itu. Karena ketika sebagai tenaga pendidik yang kreatif itu bukan tentang menunggu, tetapi tentang create itu menciptakan ya. Kalau misalnya kita punya tantangan seperti ini, berarti kita harus jeli untuk melihat bagaimana tantangan itu bisa dijawab dan bisa direspon dengan apa yang bisa saya lakukan, minimal. Bukan artinya kita kemudian langsung kepada idealnya pendidikan yang kredibel itu seperti apa. Itu kan kalau misalnya hal itu dalam kurikulum atau tata kelola manajemen pendidikan inklusi ada banyak sekali rujukan. Tetapi kan kita memulai itu kan dari apa? Kita memulai itu dari apa yang bisa kita lakukan dan apa yang mungkin dilakukan untuk menjawab tantangan itu. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu dari Afif Abdullah.
Di tengah pandemi ini, proses pendidikan jadi kurang efisien dan efektif. Apakah mungkin ada perubahan kurikulum pendidikan setelah selesainya pandemi ini untuk mengajar kestabilan pendidikan yang normal? Baik, sepertinya itu pertanyaannya pas kalau untuk Mas Menteri, bukan untuk saya ya. Okay. Jadi saya bukan pengambil kebijakan di sini ya. Tetapi pertanyaan itu rasanya pas itu. Apakah nanti ada perubahan kurikulum dan sebagainya? Itu sepertinya pas untuk bagaimana pengambil keputusan kebijakan yang terkait dengan pendidikan kita. Tetapi apa yang setidaknya bisa minimal kita lakukan, bagaimana kita bisa bersahabat dengan pandemi ini. Di satu sisi kita juga bersahabat dengan, artinya pandemi ini masih ada di sekitar kita, tapi di sisi lain bagaimana sebagai pendidik dan juga pengajar kita tetap bisa melakukan upaya pendidikan, usaha pendidikan dalam kondisi yang tidak mudah ini. Kalau misalnya kurikulumnya nanti berubah atau enggak, jangan tanya saya. Oke. Terima kasih Bu Kamel. Ada pertanyaan lagi? Masih menunggu pertanyaan ya, Bu? Pertanyaan selanjutnya. Monggo yang ingin bertanya lagi. Iya, kemudian Bu, yang bisa disampaikan orang tua di rumah yang mempunyai anak berkebutuhan khusus selama PJJ ini bagaimana Bu? Pendampingan ya, orang tua di rumah. Pendampingan yang supaya bisa pendampingan yang maksimal, tapi intinya adalah bukan kepada pemaksaan dalam proses belajar, tapi bagaimana jadi bagaimana pendampingan pembelajaran ini menjadikan bagaimana proses pembelajaran itu adalah bagaimana anak tetap gembira. Jadi pendidikan inklusif ini sebetulnya ada di
goal kedua ya, tentang yang itu berkaitan dengan kalau misalnya dalam konteks SDG itu goal kedua yang itu terkait dengan quality education, pendidikan yang berkualitas. Meskipun pada kenyataannya memang sangat jauh dari harapan, masih jauh dari harapan, terlebih dengan pandemi ini, implikasinya adalah bagaimana 90% siswa itu tidak bisa mengakses sekolah, dan kemudian terutama setidaknya ada 500 juta ya siswa yang tidak bisa mengakses online learning ya, seperti PJJ yang kita galakkan saat ini, terutama di wilayah yang remote area ini kan juga menjadi permasalahan, dan ini juga menjadi tantangan terutama pada pendamping orang tua di rumah. Artinya minimal bagaimana pendidikan anak itu bisa menjadi tanggung jawab bersama orang tua yang mendampingi anaknya. Kalau biasanya kan tanggung jawab pendidik belajarnya anak biasanya dibebankan ke ibu, tapi ini kita harus mulai membangun bersama bagaimana pendidikan anak itu adalah tanggung jawab bersama orang tua, baik itu perempuan ataupun laki-laki, untuk turut serta ya kan menjadi guru pendidikan inklusif, pendidikan yang bisa terjangkau itu progresnya masih belum sangat progresif, karena datanya menunjukkan bahwa sekitar 200 juta anak itu masih diprediksi masih out of school ya di tahun 2030. Dan ini prediksinya seperti itu, dan bagaimana dengan COVID-19 ini semakin memperparah keadaan ini, dan tentu saja artinya dengan pendidikan, dengan COVID ini bagaimana pendidikan itu adalah tanggung jawab orang tua, baik itu ayah ataupun bunda, sehingga kita harus sama-sama menjamin bagaimana anak kita untuk tetap belajar, dan tentu saja belajar dengan gembira. Artinya kita bukan kemudian mendorong pokoknya ini kamu ujian harus dapat nilai sekian, tapi yang intinya adalah progres belajar itu sendiri, bukan tentang ya. Berarti kan dalam kondisi pandemi itu kan kita juga harus menjaga ketahanan mental kita dalam kondisi pandemi. Ketahanan mental dalam artian termasuk juga anak-anak kita, ya kan? Jangan sampai mereka belajar itu juga terbebani dengan tuntutan prestasi yang harus begini, tetapi bagaimana proses belajar ini tetap terlaksana dalam kondisi yang gembira dan juga tanpa tekanan, karena tentu saja ini juga semakin kalau kita tertekan itu kan itu juga mengancam daya tahan tubuh kita juga kan. Orang kalau dalam kondisi stres itu kan juga bisa sakit juga toh. Nah, itu kan yang kita harapkan dalam konteks pandemi ini. Jadi pendidikan itu tanggung jawab bersama, baik itu ayah ataupun bunda. Dan dalam konteks pandemi ini bagaimana tanggung jawab perempuan itu juga semakin banyak sekali, baik tanggung jawab perawatan, mitigasi, dan juga tanggung jawab pendidikan untuk anak-anaknya itu. Seperti itu. Sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi nih ya. Nggih Bu, sampun. Jadi pendidikan inklusif tidak memandang niku nggih Bu, anak yang normal maupun difabel nggih. Iya. Semuanya rata.
Ya, tinggal kita siap bagian dari pelaku di pendidikan inklusif itu. Pertanyaan sudah selesai. Menyediakan fasilitas pendidikan untuk siapa saja, baik untuk pelajar yang normal maupun pelajar penyandang difabel. Tidak pilih kasih, tidak mendiskriminasi, dan semua berhak mendapatkan pendidikan. Terima kasih kepada semuanya pemirsa yang bahagia. Alhamdulillah rangkaian takso pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami KKN MDR Diaguna mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bu Kamelia Hamidah yang telah memberi ilmu dan pengalaman pada kita semua. Terima kasih Bu Kamel. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemirsa yang sudah menyimak dengan sangat antusias. Akhirnya saya Zumrotun Silatin pamit undur diri. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Muda-mudi di ini zaman bukan tak pandai pengetahuan, ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan, kisah cinta dan kasih sayang, lupa mati tinggalkan sembahyang, sesalkan diri tak kepala. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam lupa diri, anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi,